Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ya ba'du. Alhamdulillah, kita masih diberikan kemampuan untuk melakukan rutinitas zikir khotaman, harian, zikir sahar, dan zikir khofi pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk istiqomah. Amin. Karena untuk istiqomah luar biasa berat. Zikir ini walaupun mudah dilisankan, mudah diucapkan, namun untuk berangkat itu berat. Karena bobotnya mengandung spiritual yang tinggi untuk mendukung orang itu naik spiritual tinggi. Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan sedikit belajar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sedikit yang saya tahu dari guru untuk bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya bagi yang baru dan bagi yang lama untuk sekedar merefresh. Bahwasanya zikir di sini zikirnya la ilaha illallah. Zikir zahar dan zikir khofi. Zikir zahar dari la ilaha illallah, kita menafikan diri kita. La itu jelas harus rontok semua. Kalau belum rontok itu gak bakal sampai ke ilallah. La ilaha illallah. Kalau la-nya belum mantap, susah. Kalau untuk bertemu dengan Allah, kalau pengen mengenal Allah, belajar ketemu Allah, belajar tentang Allah, harus menafikan dulu kitanya, meniadakan diri kita. La artinya tiada, baru akan muncul illallah. Yang isbatnya adalah Allah, yang muncul hanya Allah, yang ada akan hanya Allah. Kitanya sudah tiada. Apa? Bukan dohirnya, tapi segala bentuk kehendak ataupun kemauan, keinginan, kudrot, irodat, semuanya sudah dinafikan, sudah dihilangkan. Nafsu, ya. Itu semuanya sudah ditanggalkan terlebih dahulu, baru kita akan belajar mengenal Allah. Di sini saya akan menyampaikan bagaimana manusia diciptakan sebagaimana yang Allah perintahkan, yaitu untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Khalifah itu apa? Khalifah itu pemimpin, ya, untuk penerus sebagai tangan-tangan Allah di muka bumi ini untuk menjaga keseimbangan alam semesta, bukan malah merusak. Sehingga Allah bekalkan kemampuan yang luar biasa pada diri manusia lewat sumber-sumber ilahiyah yang ada dalam diri manusia yang namanya latifah atau cakra. Karena cakra itu sendiri ada dalam tubuh manusia, menempel pada batangan tubuh sumsum meridian kita yang mempunyai karakter psikologis sendiri-sendiri, mempengaruhi kepada karakter psikologis kita, di mana apa yang kita lakukan, apa yang kita makan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengarkan, itu sebagai asupan energi tubuh kita, baik lahirnya maupun batinnya, yang akan secara langsung diolah oleh latifah. Latifah ini ada simpulnya, ya, yaitu akan menyalurkan kepada semua kelenjar-kelenjar yang di area tersebut, bagiannya masing-masing, mengaktifkan semua hormon, saraf-saraf, sampai aliran nadi-nadi, sel terkecil. Semua yang terjadi pada hari ini, apapun bentuk kita yang hari ini, yang sekarang, itu adalah akibat apa yang kita baca, yang kita lihat, yang kita makan, yang kita dengar. Semua jadinya seperti ini, alias yang kita lakukan. Ya. Sangkan paraning dumadi.
Di semua itu hasil yang kita dapat adalah yang kita lakukan. Hasil dari apa yang kita perbuat. Ya. Daripada takdir Allah tentunya. Nah, bagaimana manusia itu menjadi khalifah? Bagaimana manusia ini diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna katanya. Bagaimana peran sempurnanya? Yang jelas adalah peran sempurnanya di mata makhluk yang lain, bukan menurut diri sendiri. Ketika kita berhadapan dengan manusia lain, apakah kita sanggup menyampaikan bahwa kita makhluk paling sempurna? Manusia naif. Yang ngomong manusia paling sempurna adalah makhluk lain, malaikat, jin. Apabila mereka lihat manusia atau hamba Allah yang luar biasa sempurna akhlaknya, karena psikologis ini hubungannya dengan akhlak. Akhlak itu aplikasi bentuk tasawuf, ya. Tasawuf itu bentuk aplikasi daripada manusia itu sendiri. Apa yang dia zikirkan, apa yang dia kerjakan, ibadah yang dia lakukan, puasa yang dia lakukan, bacaan Quran ataupun ayat suci yang dia lantunkan, semua menjadi bentuk karakter dan efeknya adalah bentuk muamalah yang mereka lakukan, baik atau buruk. Ketika inputnya baik, insya Allah keluarnya baik. Ketika manusia itu sendiri mengolah dengan dirinya dengan asupan-asupan yang baik, maka akan keluar dengan akhlak yang baik, insya Allah. Itu akan sejalur. Maka bentuk proses hari ini, kita melakukan zikir atas izin Allah, dimampukan untuk berzikir kepada Allah, ini adalah proses input masuknya software kepada diri kita, sehingga nanti setelah pulang dari zikir ini, setelah pulang dari majelis ini, ada sesuatu yang membekas, di mana selama ini kita masih duduk di sini, kita masih sadar kepada Allah, kita masih berkesadaran kepada diri dan kepada Allah. Kita masih ingat mati, kita masih khawatir tentang keselamatan kita di akhirat nanti, bekal kita belum banyak dan sebagainya. Artinya kita masih berkesadaran. Mudah-mudahan dengan harapan keluar dari majelis ini, setelah pulang ini, kita ada masih membekas sehingga berkesadarannya masih. Sehingga ketika orang berkesadaran, pasti akan melakukan sesuatu yang diinginkan Allah. Melakukan sesuatu yang sesuai yang Allah inginkan. Atau istilahnya orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Semua yang dilakukan dapat ridho dari Allah. Pasti. Kenapa? Karena fa idza qadaytumus sholati fadhkurullah. Maka ketika kita sudah melakukan sholat, maka berzikirlah. Berzikir itu bukan hanya mengingat. Mengingat itu mudah, tapi untuk proses kesadaran, karena zikir itu sebenarnya sadar kepada Allah dengan sadar kepada peran dari dirinya. Sehingga untuk sadar itu harus ada yang perlu pemicu, yang harus ada yang mengingatkan, harus ada yang menyemangati, seperti jadwal malam Rebo, ayo, malam Sabtu, ayo, malam Kamis, ayo. Itu ada bentuk agenda rutin di mana kita ketika mau malas diingatkan dengan jamaah yang lain. Ayo ikut zikir agar terus nyambung kesadarannya. Karena orang yang sudah tidak berkesadaran pasti berbuat yang mungkar. Itu pasti. Zikir itu fungsinya adalah agar kita berkesadaran, sadar sesadar-sadarnya bahwa kita itu dilihat Allah. Minimal dilihat Allah. Sedang dilihat oleh Allah. Nanti di tahapan tahapan lebih dalam lagi, kita harus sadar bahwa ada Allah dalam diri kita. Ada nur Allah, ada nur Muhammad dalam diri kita. Sehingga kita harus melakukan sesuatu yang Allah inginkan dan Allah sukai. Janji Allah ketika hambanya sudah sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ketika sudah sholat kepadaku, pasti tidak akan melakukan kebuatan yang kecil dan mungkar. Tercegah pasti. Gimana mau melakukan wong lagi sadar kepada Allahnya? Gimana mau keji, gimana mau mungkar, gimana mau bohong, gimana mau ghibah? Yang ada adalah ngaji diri, mengkoreksi diri, muhasabah diri. Ya Allah,
belum tentu selamat kita. Maka aku merapat ke sebuah jamaah, memperbanyak sebuah jamaah yang aku ikuti, mudah-mudahan menjadi syafaat pertolonganku di surga nanti. Salah satu orang yang ingat kepada kita di surga nanti itu bisa menjadi penolong buat kita nanti. Ini mana ya? Si Fulan mana ya? Fulan siapa? Dulu yang ngajak zikir saya di malam Rebo di majelis zikir Darussalam. Dia kok di sini saya nggak ketemu. Cari sampai ketemu. Minimal dia punya iman seperti jadi Cicerone. Subhanallah. Maka semakin banyak jamaah yang kita ikuti, semakin banyak saudara yang saleh yang kita dekati, insya Allah peluang syafaat lebih banyak. Memang syafaat yang terbesar itu syafaat dari Rasulullah. Ya, syafaat yang terbesar syafaat dari para nabi, para aulia, ya, juga para mursyid. Manusia lain pun bisa menjadi bersyafaat. Seorang ibu, anak yang soleh bisa menjadi syafaat buat orang tuanya dan sebagainya. Syafaat yang terbesar memang dari Rasulullah. Dari para mujahid juga bisa. Nah, kembali lagi, kita diciptakan sebagaimana khalifah di muka bumi ini, dibekali sumber-sumber ilahiyah, di mana ketika sumber ilahiyah atau latifah itu kita fungsikan secara maksimal dengan olahan zikir, tawaju, zikir khofi, zikir zahar, maka dijenuhkan dengan zikir, latifah itu akan membersihkan dengan dirinya, membuang sesuatu yang kotor, membuka sesuatu yang mampet, maka latifah itu akan bersih dan berfungsi secara maksimal sesuai dengan karakternya. Karakternya banyak sekali, ada latifah sulbi, ada di tulang ekor. Itu latifahnya berpengaruh kepada karakter seseorang terhadap kelemahan dan kekuatan. Kekuatan batin dan lahirnya. Lahir dan batinnya. Lahirnya tidak sakit-sakitan, batinnya tidak baperan. Kuat menahan cobaan Allah. Sabar kepada cobaan-cobaan yang diberikan oleh Allah. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Sadar sesadar-sadarnya dengan ayat itu. Allah gak bakal menguji aku tanpa kelebihan. Sesuai dengan kapasitasku, gak mungkin. Pasti aku mampu. Karena sesuai dengan kapasitasnya. Di latifah tantihan ada unsur di mana di situ ketika tidak dibersihkan, ngaruh kepada aspek psikologis, ngaruh kepada harmonisasi, kekeluargaan. Karakter seseorang dipengaruhi di tulang punggung yang ada di titik pusat. Itu ketika kita bersihkan luar biasa, kekeluargaan, harmonisasi, keseimbangan. Orang yang seimbang, dunia akhirat seimbang. Semuanya seimbang. Naik lagi ke ulu hati, ada latifah ulu hati atau cakra solar plexus. Ini aspek psikologisnya ngaruhnya kepada apa? Keinginan, cita-cita, memori, nafsu. Nafsu tidak bisa dihilangkan. Ada nafsu baik, ada nafsu buruk. Yang buruk adalah ketika kita tidak sanggup mengontrol, semuanya menjadi buruk. Naik lagi menjadi apa? Ada latifah akfa di dada tepatnya. Orang ngomong latifah dada, latifah jantung, ataupun akfa. Nabinya Nabi Muhammad. Aspek psikologisnya apa? Welas asih, ar-Rahman ar-Rahim. Ketika orang yang di sininya bebel tidak pernah dibersihkan lewat jenuhkan lewat zikirullah, maka hasilnya adalah mampet. Boro-boro mau rahmatan lil alamin. Mau boro-boro mau welas asih, tega mah iya. Apalagi kepada orang lain, kepada saudara sendiri aja nggak pernah nanya kamu lauknya apa, berasnya ada atau enggak. Itu. Apalagi kepada tetangga nggak pernah nanya. Padahal mau mati mah yang mau nata dan yang gawa mah tetangga. Namanya tangga yang mau nata dan yang mau gawa. Saudara kita mah jauh, di Lampung, di Brebes, di Pati. Kesini udah beres jenazahnya. Yang mau ngurusin kan tetangga. Ya. Tetangga kanan kiri depan belakang. Nah, naik lagi ada latifah tenggorokan yang kita tadi aktifkan semuanya, bersihkan lewat zikrullah. Dengan tujuan karakter kita menjadi baik, memfungsikan secara maksimal fungsi leadership, kepemimpinan, mempengaruhi orang, kebijaksanaan, kecerdasan ada di latifah tenggorokan titiknya. Naik lagi di latifah ajna, tengah-tengah antara mata. Ajna, ya, atau latifah nafsi.
Itu aspek psikologisnya bisa apa? Intuisi, bisa melihat pandangan ke depan, memperkirakan. Bukan bisa meramal, bukan. Tapi apa? Bisa melihat ayat-ayat kauliyah yang tersurat ataupun yang tidak tersurat. Kauniyah dan kauliyah kebaca. Wah, ini mendung ini, mau ngaji, bawa jas hujan, takut hujan. Begitu. Man arada bu'da safari ista'ada, barang siapa yang mengetahui perjalanan maka dia akan mempersiapkan bekalnya, pasti itu. Kita tahu akan mati. Kita ngerti akan mati kapanpun itu. Malaikat datangnya nggak bakal permisi, nggak bisa dinegosiasi. Semua ngaget-ngagetin, ya. Semua, tapi kita nggak mempersiapkan. Walam tasta'idullah. Siapa di sini coba yang selalu ingat mati? Ya nggak? Kultum anal haq, kultum anal mauta haqqan, walam tasta'idullah. Tapi kita tidak mempersiapkan. Padahal perjalanannya itu sangat panjang, abadi di akhirat itu. Nggak ada ke dunia lagi, nggak ada alam lagi. Di akhirat terus. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menjadi intipnya neraka. Sudah zikirnya kopi, zikirnya zahar, udah tawajuh, udah tafakur, pulang-pulang masih nyalain orang, masih ngerasani orang, masih merasa benar sendiri. Nah, rontok semua itu zikirnya tuh. Nanti jadi di neraka itu. Wa darabna li jahannama katsira. Allah menciptakan neraka jahanam dan kebanyakan dari apa? Minal jinni wal ins, dari bangsa jin dan manusia. Manusia yang seperti apa? Manusia yang lahum qulubul la yafqahuna biha. Manusia yang punya hati tapi tidak menggunakan hatinya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan kepada mereka yang apa? Lahum qulubul la yafqahuna biha wa lahum udhunun la yasma'una biha. Mereka punya pendengaran tapi tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Lahum ayunun la yasma'una biha, la yabsuruna biha. Mereka punya penglihatan tapi tidak melihat ayat-ayat Allah. Tidak melihat kebesaran Allah. Ulaika kal an'am, bagaikan binatang ternak. Wal hum adhal, bahkan lebih. Kita jangan mau. Ya, maka ayo bareng-bareng, karena kita sudah tahu di dalam diri kita ada sumber-sumber ilahiyah, ada Allah yang berperan dalam diri kita, sangat dekat. Kita gak usah mencari Allah di mana. Wa nahnu ilaihi min hablil warid, kata Allah. Aku lebih dekat daripada urat lehernya. Masa mau mencari kemana lagi? Kitalah yang menjauh selama ini, bukan mendekat. Cara mendekatnya adalah mengingat dengan sadar, melakukan rule of the game-nya, aturan mainnya. Kita yang harus mengingat. Maka peran kita sebagai khalifah, ketika sudah tahu ada latifah, sumber-sumber ilahiyah, kita bina, kita bersihkan, kita rawat. Dengan apa? Dengan makanan yang baik, dengan rutinitas yang baik, dengan asupan bacaan yang baik, pendengaran yang baik. Itu mempola energi yang ada dalam latifah-latifah kita, diolah menjadi sebuah kekuatan lahir dan batin. Itu mempengaruhi langsung ke kelenjar-kelenjar yang sekitar aura, sekitar latifah tersebut. Ya. Semua berperan kepada kelenjar masing-masing. Kelenjar mempengaruhi hormon, hormon mempengaruhi saraf kita, kerakuan kita, karakter kita, tindak tanduk kita, menjadi sebuah aplikasi yang bagus. Maka orang yang baik itu pasti asupannya baik. Nah, kita istiqomahkan zikir ini, zikir harian, zikir mingguan, zikir setiap saat ada kita lakukan. Ingat zikir Allah, tawajuh dalam apapun, dalam masak, dalam bekerja, dalam apapun. Ingat dalam hati, hidupkan Allahnya. Allah, 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 Allah. Tanpa hitungan, tanpa batas. Kalau hitungan 165 yang tadi zikir sahar, la ilaha illallah. Kenapa 165? Karena la ilaha illallah hurufnya, jumlah bilangan hurufnya ketika jumlah itu jumlahnya 165. Maka dibilang mumtaz, zikir sesuai dengan nilainya. Ya. Nah, maka ayo perbanyak zikir kofi, zikir hati di dalam hati. Walaupun kita dimanapun itu, boleh dalam keadaan wudu ataupun tidak, ayo laksanakan zikir kofi. Minimal kita tetap terhubung kepada Allah.
orang yang sering ingat Allahnya daripada enggaknya. Insya Allah barangkali malaikat Israel datang tiba-tiba kita dalam keadaan yang ingat kepada Allah, kita bukan orang-orang yang kafaro, orang-orang yang tertutup kepada Allah, kita lagi kebuka kepada Allah, insya Allah diselamatkan. Amin ya rabbal alamin. Itu dari saya sedikit menyampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya sebagai pengingat, karena ini sampai malam, nanti dilanjut di obrolan kopi malam. Untuk ibu-ibu bisa pulang, bapak-bapak jangan pulang dulu, nanti kita ngobrol lagi sambil ngopi. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang terjaga, orang-orang yang terpelihara kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.